Selamat siang untuk kita semuanya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan yaitu Bu Sri Wahyu SPD MSI atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil bedah jurnal kami yaitu jurnalnya berjudulkan Analisis Anuitas Kredit Motor Honda Revolvi Fit, di mana anggota kelompoknya itu saya sendiri, Magdalena Tabubolon dengan NIM 230300116 sebagai moderator. Selanjutnya ada Neza Lunada Azuri dengan NIM 2303020 sebagai pemateri kedua, dan Niken Junita Teresia dengan NIM 2303062 sebagai pemateri ketiga, dan Nuriatul Aina dengan NIM 230306264 sebagai pemateri pertama. Mungkin kita tidak akan lama. Pertama kita akan masuk ke latar belakang, yaitu yang akan saya jelaskan sendiri. Sepeda motor adalah kebutuhan vital untuk mobilitas masyarakat, di mana motor ini telah menjadi kebutuhan penting bagi banyak masyarakat karena mampu mempermudah perjalanan dekat maupun jauh dalam waktu yang efisien. Nah, karena tingginya permintaan motor ini memicu maraknya sistem kredit, di mana sistem kredit ini yaitu disediakan oleh lembaga pembiayaan konsumen. Nah, pembeli itu dapat memperoleh motor dengan sistem cicilan, di mana debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman melalui angsuran dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Nah, nah, oleh sebab itu, jurnal yang berjudul Analisis Anuitas Kredit Motor Honda Revo Fit ini dilakukan untuk meninjau apakah perhitungan angsuran kredit motor yang ditampilkan pada situs Honda yang ada di website-website tertentu telah sesuai dengan metode anuitas biasa yang biasa kita kerjakan secara matematis begitu. Makanya, eh, jurnal yang berjudul Analisis Anuitas Kredit Motor ini sangat penting untuk kita, apalagi terutama untuk konsumen, untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan terkait pilihan kredit yang tepat untuk mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu, apakah perhitungan angsuran di website Honda Cengkareng sesuai dengan teori anuitas biasa? Dan yang kedua itu, berapakah tingkat suku bunga efektif yang muncul dari skema cicilan tersebut? Dan yang ketiga, membandingkan selisih antara cicilan website resmi dengan hasil perhitungan matematis. Untuk selanjutnya itu ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nuriatul Aina, pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana diambil dari dokumen harga, uang muka, tenor, dan angsuran pada website Honda Cengkareng. Nah, yang kedua itu sumber data, yaitu dari website Honda Cengkareng. Eh, Metode analisis yang digunakan adalah metode keuangan. Langkah analisis yang dilakukan oleh penulis adalah menghitung suku bunga untuk menentukan besar pembayaran yang dilakukan selama masa kredit dan menghitung angsuran teoritis anuitas biasa yang digunakan untuk menghitung besar angsuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anuitas. Karena pada jurnal kita membahas tentang nilai sekarang, maka kita fokus pada pembahasan tentang nilai sekarang pada anuitas. Yang pertama tuh ada anuitas biasa. Anuitas biasa adalah pembayaran berkala untuk periode tertentu yang terjadi di akhir periode, di mana nilai PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 tambah I di pangkat min N per I, di mana PV adalah nilai sekarang, P adalah jumlah pembayaran atau pokok, I tingkat bunga, dan N jumlah periode. Nah, selanjutnya itu ada anuitas di muka.
Anuitas ini hampir sama dengan anuitas biasa, perbedaannya terletak pada pembayaran pertama dan pembayaran terakhir. Kalau pada anuitas biasa kita melakukan pembayaran di akhir periode, sedangkan anuitas di muka kita melakukan pembayaran di awal periode. Untuk menghitung nilai sekarang hampir sama dengan anuitas biasa, bedanya di periode yaitu N kurang satu, di mana PV-nya sama dengan satu dikurang satu tambah I dikali min N dikurang satu ditambah satu per I dikali A, di mana A adalah pembayaran tiap periode. Selanjutnya, ada anuitas ditunda, adalah anuitas yang pembayarannya ditunda beberapa periode. Jika penundaannya selama K periode, maka pembayaran pertama terjadi pada periode K tambah satu. Nilai anuitas selama masa penundaan dapat dihitung dengan rumus bunga majemuk karena nilainya akan terus berkembang selama periode eh, menunggu periode. Eh, Rumus dari nilai PV pada anuitas tertunda adalah P dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I dibagi dengan 1 tambah I pangkat K dikurang 1. Selanjutnya adalah rumus dari tingkat bunga majemuk, yaitu I sama dengan S per P di pangkat 1 per N dikurang 1, di mana S adalah nilai jatuh tempo atau total pembayaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nuriyatul Aina atas penjelasannya. Eh, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Luna sebagai pemateri kedua. Kepada Luna, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang contoh perhitungan yang ada pada jurnal, di mana yaitu datanya diambil dari simulasi kredit untuk pembelian unit Honda Revo ini, Eh, di mana harga pokoknya itu atau harga lunasnya adalah 15.832.000 dengan uang muka atau DP-nya itu 1.700.000, tenor atau lama pembayarannya yaitu 35 bulan. Dengan angsuran yang tertera di website yaitu per bulannya itu kita harus membayarkan 759.000. Nah, di sini itu yang ditanyakan nantinya adalah berapa tingkat bunganya sehingga kita dapat menghitung sesuai teori besarnya angsurannya. Next. Nah, pertama itu kita dapat mencari nilai pokok terlebih dahulu, di mana nilai pokok itu sendiri adalah harga barang dikurang uang muka. Dengan nilai pokok ini sendiri adalah disimbolkan dengan P. Harga barang tadi kita tahu bahwa yaitu 15.832.000. Sehingga P sama dengan 15.832.000 dikurang 1.700.000 diperoleh 14.132.000. Kemudian kita menghitung nilai jatuh tempo. Kayak di mana rumusnya itu adalah angsuran tiap periodenya berapa dikali periodenya atau tenornya itu. Karena kita tadi tenornya itu adalah 35 dan angsuran yang ada tertera pada website adalah 759.000, maka nilai jatuh temponya adalah S sama dengan 759.000 dikali 35. Sehingga diperoleh nilai yaitu 26.565.000 rupiah. Next. Kemudian yang ketiga kita dapat mencari nilai tingkat bunga yang diminta oleh jurnal. Nah, di jurnal itu kita dapat langsung menggunakan rumus yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi yaitu I sama dengan S per P dipangkatkan 1 per N dikurang 1 di mana S-nya tadi adalah 26.565.000 dengan P yaitu 14.132.000 dan N-nya 35. Sehingga kita memperoleh hasil nantinya yaitu sebesar 0,0181 atau I-nya setara dengan 1,81% per bulannya dengan sebesar 21,72% per tahunnya.
Nah, kemudian kita dapat menghitung angsuran teori, besarnya angsuran berdasarkan teori anuitas yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Berapa sih yang nilai angsurannya itu? Karena kita sudah punya nilai PV yaitu 14 juta 132.000 tadi dan N35, maka kita dapat mencari yaitu 14 juta 132.000 sama dengan A, di mana A ini adalah yang akan kita cari, 1 dikurang 1 ditambah 0,0181 dipangkatkan min 35 per 0,0181. Sehingga nantinya kita dapat hasilnya yaitu 548.604,92. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Neza Luna atas penjelasannya. Selanjutnya itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken Junita Teresia, yaitu sebagai pemateri ketiga. Kepada Niken kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil website versus teori. Kita tahu pada website tadi kita harus membayar angsuran sebanyak 799.000 per bulan. Sedangkan setelah kita hitung pakai teori anuitas, kita harus membayar 548.605 per bulan. Terdapat selisih yang sangat besar antara angsuran yang ditawarkan website dengan perhitungan anuitas biasa. Kita bisa menghitung dengan selisihnya yaitu 395 per bulan. Total selisihnya setelah 35 bulan adalah 7.363.825 rupiah. Next slide. Selanjutnya yaitu analisis kritis jurnal. Kelebihannya yaitu menerapkan prinsip matematika keuangan pada kasus nyata. Yang dimaksud prinsip dasar matematika keuangannya adalah bunga majemuk dan anuitas untuk mengevaluasi produk kredit yang real. Meningkatkan literasi keuangan pembaca, di mana hasil penelitian memberikan indikasi bahwa konsumen mungkin membayar lebih tinggi dibandingkan jika perhitungan menggunakan anuitas biasa. Adapun penyajian tabel, penyajian tabel harga kredit dan tabel simulasi angsuran anuitas secara rinci memudahkan pembaca untuk memverifikasi langkah-langkah perhitungan. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Kelemahan utamanya adalah asumsi bahwa lembaga pembiayaan seharusnya menggunakan anuitas biasa. Dalam praktik kredit motor di Indonesia, angsuran tetap seperti bunga flat rate lebih umum digunakan. Bunga flat rate menghasilkan angsuran dan bunga total yang jauh lebih tinggi daripada anuitas efektif. Dan ini bisa menjadi penjelasan utama mengapa asuransi website lebih besar daripada asuransi teori. Selanjutnya yaitu tingkat bunga 1,81% per bulan yang ditemukan adalah hasil backward dari calculation dari total pengembalian S yang diketahui. Namun, bunga ini kemudian digunakan sebagai tingkat bunga efektif untuk rumus anuitas yang mungkin merupakan penyederhanaan. Yang kedua yaitu penelitian tidak secara eksplisit mempertimbangkan biaya lain yang mungkin termasuk dalam angsuran website, seperti biaya administrasi, provisi atau premi asuransi kredit, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan angka angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niken atas penjelasannya. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, dari yang kita dengarkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perhitungan angsuran di website Honda Cengkareng tidak sesuai dengan teori anuitas biasa yang telah kita kerjakan tadi. Dari sini, kita bisa untuk memberitahukan kepada konsumen supaya untuk meminta transparansi komponen biaya sebelum menyetujui kredit, supaya mereka tidak rugi gitu. Nah, dari kesimpulan tadi, kita telah selesai dalam presentasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada Ibu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap. Kami ucapkan terima kasih.